Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi beban kinerja dosen atau BKD di aplikasi Sister. Tentunya ini sangat bermanfaat atau sangat sering digunakan oleh para dosen yang sudah lulus Cerdos tentunya. Lalu bagaimana tutorialnya? Silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman dosen semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengisi BKD di aplikasi Sister. Nah, kalau di LL2 Dikti wilayah 2 di tempat saya bernaung, baru semester ini menggunakan Sister sebagai aplikasi untuk melaporkan BKD dosen. Biasanya sebelumnya menggunakan Microsoft Access. Nah, teman-teman, langsung saja. Yang pertama, teman-teman silahkan akses website Sister di kampus teman-teman. Kalau saya di UBL, ya saya menggunakan sister.ubl.ac.id. Kemudian, teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya. Nah, kalau misalnya belum memiliki akun, silahkan daftar atau hubungi operator Sister di kampus teman-teman semua. Nah, ini dia, saya akan coba login dengan menggunakan akun saya. Oke, salah. Saya coba lagi. Nah, ini akan tampil teman-teman semua informasi yang ada di Sister ya. Jadi Sister ini adalah sistem informasi terpadu mengenai data-data dosen mengenai Tridharma. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mengisi BKD-nya, teman-teman saya ingatkan dulu bahwa untuk mengerjakan BKD ini ada komponen Tridharma perguruan tinggi yang harus kita inputkan dan ditambah satu pelaksanaan penunjang, yaitu pelaksanaan pendidikan. Itu diisi dari Sister, datanya sudah otomatis berasal dari feeder PD Dikti kampus teman-teman. Jadi kalau misalnya data mengajar semester ini belum ada, silakan hubungi biro akademik atau biro yang unit yang terkait sama bagian pendidikan atau pengajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Misalnya Sister ini berasal dari Sister, kemudian berdasarkan juga dari Sinta, kemudian berdasarkan juga dari SimLipTapMas. Jadi memang agak banyak aplikasi yang kita harus updating terus selain Sister, ya tentunya Sinta dan SimLipTapMas. Kemudian pelaksanaan pengabdian juga bisa menggunakan SimLipTapMas, kemudian pelaksanaan penunjang itu langsung dari Sister. Nah, teman-teman semua, setelah login, sebaiknya ketika kita sudah masuk di semester yang laporannya akan diambil dari BKD, teman-teman sudah mengisi portofolionya. Jadi, pertama portofolionya itu profil sudah dilengkapi semua gitu ya. Kemudian kualifikasi, kompetensi mungkin kalau ada. Nah, baru nanti yang secara rutin kita akan isi adalah portofolio dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan unsur penunjang. Nah, di mana menu yang digunakan untuk memberikan laporan BKD? Di sini ada menu layanan BKD. Gitu ya, ada menu layanan BKD. Nah, di sini ada pilihannya rekap kegiatan. Nah, teman-teman, di sini akan ada tampilan dari semesternya ya, dari tahun semesternya. Ini tahun yang sekarang yang akan saya laporkan di BKD saya. Ini akan aktif jika operator Sister di kampus Anda sudah men-settingnya. Jadi bukan kita yang men-setting, tapi operator kampus. Biasanya di situ untuk men-setting jadwal, kemudian untuk men-setting lembar pengesahan atau siapa yang mengesahkan, kemudian hal-hal yang terkait secara administratif itu akan disetting oleh operator Sister. Jadi sebagai akun dosen kita hanya mengisi saja gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mendownload. Di sini ada salinan PO BKD ya. Jadi ada salinan PO BKD dan pengantar terbit PO BKD 2021. Nah, jika operatornya sudah mengisi, teman-teman sudah mengisi atau sudah men-setting, dia akan tampilannya seperti ini.
ada menu laporan. Nah, laporan saya yang di 2021-2022 belum diisi atau laporannya belum lengkap. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Tinggal kita isi saja, teman-teman. Belum diisi isi laporan ini, yang kuning ini bisa diklik. Nah, yang pertama adalah biodata, teman-teman. Nah, biodata ini semuanya datanya diambil dari profil dari sister, gitu ya. Di menu ini, di profil ini, data pribadi segala macam ini harus dilengkapi. Kenapa? Kita nanti tinggal updating biodata saja. Nah, saya klik biodata. Nah, biodatanya udah lengkap. Nah, teman-teman tidak perlu lagi untuk mengedit-editnya karena nggak ada menu editnya juga. Menunya semuanya ada di menu profil, gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan pendidikan. Nah, ini yang masuk ke Tridharma yang pertama kita harus isi. Seperti ketentuan ya, kalau misalnya saya langsung scroll kesimpulan, ini saya sudah mengisi ya. Nah, kalau misalnya DS gitu ya, jadi total kinerja itu harus minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS gitu ya. Kalau misalnya bukan dosen secara menggunakan tugas tambahan ya. Dan kemudian kalau lektor dia minimum selama 3 tahun itu harus ada buku ajar 1 atau publikasi ilmiah terakreditasi gitu ya. Nah, ini syaratnya. Nah, saya masuk lagi ke pendidikan ya teman-teman semua. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pelaksanaan pendidikan ini akan ditarik dari portofolio di pelaksanaan pendidikan. Tentunya teman-teman harus isi semua data-data tersebut di pelaksanaan pendidikan ini, di portofolionya. Nah, di sini ada menu-menu sesuai dengan rubrik BKD ya. Nanti kita tinggal refresh saja. Di sini ada tarik kinerja dari portofolio. Misalnya teman-teman mengikuti diklat prajabatan golongan ketiga atau golongan 3. Nah, nanti kalau ada di pendidikan ini kan nanti ada diklat atau apa, nanti tinggal di refresh saja. Kemudian yang paling umum yang ngambil data adalah feeder ya, data ya mengajar. Nah, ini data mengajarnya cukup banyak teman-teman. Kita bisa hapus, sebenarnya kita bisa hapus datanya kalau misalnya tidak digunakan, atau kita bisa membuat beban lebih. Maksudnya beban lebih itu agar tidak terhitung nanti pada saat mendapatkan simpulan. Nah, di sini ada beberapa poin untuk membuat beban lebih atau mengganti beban lebih. Bagaimana cara menggantinya? Cukup teman-teman silahkan klik tombol ini. Di setiap mata kuliahnya tinggal apakah selesai, berlanjut, gagal, atau beban lebih. Nanti beban lebih jumlah SKS-nya tidak akan dihitung pada simpulan. Nah, teman-teman juga bisa mengubah data ya. Diubah data akan dilempar ke portofolionya. Dia akan mengedit apabila ada yang salah. Di sini ada poin-poinnya, nama mata kuliah, kelas, jumlah pertemuan, beban SKS. Ini kalau yang tidak sesuai bisa diedit. Kemudian bisa ubah datanya, kemudian klik kembali. Nah, teman-teman silahkan masukkan semua mata kuliahnya. Tinggal di-refresh saja ke PD Diktinya. Ini otomatis masuk. Nah, ini semua mata kuliah yang kita masukkan, ini harus ada bukti ajarnya. Jadi harus ada bukti ajarnya. Kalau belum ada, berarti dia masih merah. Misalnya contoh, saya contohkan mata kuliah organisasi komputer. Saya akan masukkan data-datanya di organisasi komputer. Teman-teman, kita isi dulu portofolionya. Jadi, kita klik di sini. Kita klik saja di belum ada bukti dokumennya. Nah, misalnya nanti yang diminta apa saja, kita pilih dulu filenya. Di setiap semester, saya pasti menyimpan semua data-data dari absen dan seterusnya gitu. Misalnya contoh saya buat laporan BKD. Nah, ini pendidikan untuk absensi, misalnya saya masukkan absensi organisasi komputer ya. Nama dokumennya saya buat absensi MK organisasi komputer. Kemudian ini keterangannya kita buat aja absensi. Jenis dokumen kita cari yang mirip-mirip aja atau yang sesuai teman-teman semua. Nanti kita coba laporan. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi tinggal
Kita sesuaikan saja, kalau tidak ada nanti kita tinggal buat lainnya aja. Ini kalau nggak salah nggak ada absensi. Oke, nggak ada, berarti saya masukkan ke lainnya saja. Oke, tautan dokumen ini nggak ada, jadi yang bintang saja yang wajib. Kita buat simpan dokumen. Oke, foto bukti kegiatan berhasil diunggah. Nah, nanti teman-teman bisa masukin lagi, misalnya ini absensi, kemudian saya mau masukin lagi berita acara ya. Berita acara mengajar, misalnya dibutuhkan. Nah, ini kita masukkan. Nanti saya masukin lagi ke, kalau dicari ada nggak berita acara, tidak ada. Lainnya. Oke, nah ini kemudian simpan dokumen. Nah, 2 aja dulu teman-teman, jadi silahkan nanti dimasukkan semua bukti-buktinya, nanti tinggal disimpan dokumennya. Ini boleh lebih dari 1 seperti ini. Nah, kita kembali. Nah, nanti akan berubah jadi warna biru ya, jadi akan berubah warna biru sehingga laporan untuk mengajar kita sudah beres. Jadi teman-teman nanti tinggal klik saja tanda merah ini untuk mengupload dokumennya. Oke, kemudian sama yang lain, untuk membimbing seminar tinggal di refresh saja, tinggal ditarik dari portofolio. Sekali lagi teman-teman, portofolio itu berasal dari mana? Portofolio itu berasal dari pelaksanaan pendidikan yang ada di Sister ini. Jadi kalau teman-teman masuk pengajaran, nanti udah ada data nih. Datanya akan masuk semuanya, atau bimbingan mahasiswa, nanti teman-teman isi semua bimbingan mahasiswanya gitu-gitu ya. Kemudian seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian saya balik lagi ke layanan BKD tadi. Saya klik ini karena dia keluar. Masuk ke menu yang lain. Di pendidikan ini banyak sekali, tinggal disesuaikan saja kum Bapak Ibu semua atau teman-teman semua sampai dengan huruf N. Gitu ya, sampai huruf N. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke penelitian. Nah, masuk penelitian, ini di portofolionya ada 3 kalau nggak salah. Ada penelitian yang dapat dana, kemudian ada publikasi dan paten. Nah, ini juga di refresh berdasarkan portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempublikasi karya, tapi ketika kita klik di sini ya, publikasi karya, ini di portofolionya. Kalau misalnya di-import publikasi dari Sintanya belum bisa, atau ada trouble atau ada masalah gitu ya, ini kayak seperti ini 0 gitu, kita bisa tambah secara manual Bapak Ibu. Jadi publikasi karyanya Bapak Ibu bisa masukkan dulu ke sini menu pelaksanaan penelitian, kemudian pilih publikasi karya. Nah, ini sama isi, tinggal sesuaikan saja jurnal Bapak Ibu masuk yang bagian mana. Nanti misalnya contoh, kalau jurnal saya misalnya penelitian pengabdian masyarakat misalnya, atau kegiatan yang digunakan untuk itu, nanti tinggal pilih jenisnya apa, kemudian kategori capaiannya apa, apakah publikasi atau HKI atau yang lainnya. Di sini aktivitas Litapmas, terus judulnya, tanggal terbit, tinggal masukin aja yang warna yang bintang-bintang ini yang wajib, kalau yang lain itu hanya opsional saja. Kemudian sama, kita tinggal masukkan file yang mau kita masukkan, kemudian nama dokumen dan seterusnya. Nah, kalau di Sister ini kita bisa memanggil rekan kita kalau misalnya ikut dalam publikasi tersebut. Nah, kalau sudah masuk semuanya datanya, kemudian kita simpan, nanti di laporan BKD ini akan tampil gitu. Dia akan ditarik, kita tinggal refresh saja, dia akan muncul. Kemudian beban tugasnya pun itu sesuai dengan pilihan kita. Jadi otomatis nilai kumnya akan tampil. Nah, sama seperti yang lain, yang di pendidikan tadi, bukti pendukungnya kita harus masukkan, pastikan ini tidak ada tanda merahnya. Gitu ya, bukti pendukungnya harus sudah masuk semua. Kemudian kalau misalnya nanti di simpulan terlalu besar nilai SKS-nya, kita bisa klik beban lebih yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini banyak Bapak Ibu semua, tinggal isi saja portofolio penelitian. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian di BKD. Nah, ini juga banyak ya menu-menunya sesuai dengan rubrik ya. Teman-teman bisa update, atau Bapak Ibu bisa update yang di portofolionya pengabdian. Di sini masih ada menu 4 ya. Pengabdian, pengolahan jurnal, pembicara, jabatan struktural. Nah, kalau pelaksanaan pengabdian ini saya
ada satu, yaitu menjadi editor jurnal. Dan beban tugasnya 5, lumayan banget ya untuk mengisi pengabdian gitu ya. Dan itu sama, kita harus masukkan bukti pendukung, bukti penugasan, kemudian statusnya. Statusnya ini mungkin masih terus ya berlanjut, kita ganti karena saya sampai 2024 atau 2025. Nah, masih berlanjut. Dan terakhir adalah pelaksanaan penunjang. Nah, ini sama sebenarnya, semua kegiatan itu ada di portofolio penunjang, tinggal masukin saja yang mana yang Bapak Ibu lakukan. Kalau saya baru masukin satu menjadi anggota profesi ya, nilainya 0,25. Kemudian saya mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, kalau misalnya jika teman kita sudah memasukkan nama kita, otomatis masuk ke sini. Gitu ya. Dan ini misalnya sudah oke, nanti kita tinggal kewajiban khusus lektor. Karena jabatan akademik saya adalah lektor, seperti yang saya jelaskan tadi, saya harus memiliki 1 buku teks syarat minimumnya dan menulis publikasi ilmiah minimal 1, kemudian dalam waktu 3 tahun kalau nggak salah. Nah, ini penulisan-penulisan ilmiah saya cukup banyak, nanti saya tinggal updating lagi portofolionya. Dan terakhir yang paling penting adalah kesimpulan Bapak Ibu semua. Nah, simpulan pastikan kita sudah memenuhi gitu ya. Jadi di sini juga saya masuk dalam dosen dengan tugas tambahan, jadi nilainya nggak terlalu banyak yang harus besar, tapi ya jumlahnya juga cukup besar. Nah, SKL lebihnya itu sampai 20,25. Luar biasa banget. Nah, ini statusnya sudah memenuhi semua. Oke, kemudian bukunya juga sudah. Nah, nanti kita tinggal klik tombol simpan permanen. Nah, nanti operator perguruan tinggi Sister itu akan mengirimkan ke asesor ya untuk diperiksa. Jadi batas kita pengerjaannya sampai di sini saja. Nah, ini saya belum klik simpan permanen karena masih banyak data yang belum saya masukkan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semua bagaimana cara untuk mengisi laporan BKD di Sister. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Silahkan komen atau hubungi kontak saya jika ada hal-hal yang masih membingungkan Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.